Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel saya Wahid Surya. Kali ini aku akan share perjalanan aku menuju 100 juta pertama. Nah, mungkin di video-video YouTube yang lain banyak nih ya yang 100 juta pertama, tapi kebanyakan mereka itu ada privilege-nya. Nah, kali ini aku benar-benar berjuang dari nol karena aku kuliah juga biaya sendiri, kemudian bekerja sendiri, pokoknya semuanya serba mandiri lah, seperti itulah. Seperti apa perjuanganku menuju 100 juta pertama? Teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan share pengalaman aku mendapatkan 100 juta rupiah pertama. Jujur ini tidak ada niat untuk sombong atau apapun, niatku cuman untuk berbagi cerita ke teman-teman semuanya, dan aku berharap banget teman-teman bisa terinspirasi sehingga teman-teman bisa bersemangat untuk mencapai target 100 juta rupiah pertama. Dan ini bukan berarti bukan ada maksud bahwasanya wah mata duitan seperti itu, enggak ya, karena memang tanpa dipungkiri ya, kesuksesan ini berhubungan erat dengan uang ya, memang seperti itu kenyataannya hidup di dunia ini seperti. Oke teman-teman, cerita 100 juta pertama ini benar-benar aku dapatkan, dan itu alhamdulillah aku mandiri ya, tanpa privilege, tanpa apa namanya, eh, hak istimewa dari orang tua, karena memang orang tua aku bukan orang kaya ya, seperti itu. Cerita ini bermula pada waktu aku lulus SMA ya. Jadi lulus SMA itu tahun 2009. Di situ aku bingung nih mau kerja apa, karena aku bukan lulusan SMK, jadi nggak punya keterampilan sama sekali. Di situ aku ngobras dulu ya kerjanya. Ngobras itu istilahnya itu kasih apa ya, teman-teman paham sendirilah ngobras seperti itu. Itu dikonveksi, dan ingat banget pada waktu itu upahnya itu Rp7.000 per hari. Jadi ya cukup untuk jajan aja ya teman-teman ya, nggak bisa untuk kebutuhan hidup seperti itu. Nah, Gobras tidak berlangsung lama, kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian aku kerja di Alfamart. Di sini aku benar-benar bisa nabung karena gajinya itu UMR, kurang lebihnya 700 ribuan pada waktu tahun 2009-2010 seperti itu. Nah, dari gaji itu aku nabung, entah itu kadang 200, 300, 400 seperti itu. Di situ alhamdulillah pada tahun 2011 atau 2 tahun setelah aku kerja di Alfamart itu, aku mendapatkan 10 juta pertama aku dari kerja di Alfamart. Nah, terus aku resign nih, resign, aku masuk kuliah. Jadi uang itu aku gunakan untuk kuliah, dan aku kuliah juga biaya sendiri ya, beli buku sendiri, jajan sendiri, beli bensin untuk transport juga sendiri seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita teman-teman, aku lulus nih pada tahun 2016. Aku lulus, aku kerja di bank. Nah, di situ aku mulai bisa nabung yang alhamdulillah banget, bener-bener nabung ya. Sebulan itu berawal dari 1 juta, kemudian sampai naik sampai alhamdulillah bisa nabung sampai 3 juta rupiah. Nah, singkat cerita juga nih, eh, pada tahun 2018, jadi kurang lebihnya 2 tahun setelah aku kerja itu, alhamdulillah dapat tabungan kurang lebihnya 45 juta pada waktu itu. Kemudian aku mikir ini lebih baik diinvestasikan nih. Nah, akhirnya aku beli tanah kafling, itu harganya itu 75 juta rupiah. Nah, aku DP 45 juta, sisanya 30 juta itu aku angsur selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu aku ngangsur 2.500.000. Nah, alhamdulillah singkat cerita pada tahun 2019, setelah 1 tahun aku beli tanah itu, lunaslah itu tanah jadi 75 juta rupiah, dan alhamdulillah aku punya investasi juga senilai 25 juta rupiah. Jadi 100 juta rupiah pertama aku dapat di tahun 2019 pada waktu usiaku kurang lebihnya 28 tahun. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya ya kalau dari aku sendiri, karena memang aku tinggal di bukan di kota-kota besar yang mana cari mudah dengan gaji besar yang mudah, yang dimana mudah sekali mencari pekerjaan dengan gaji yang besar seperti itu ya. Di sini aku ingin memberikan tips kepada teman-teman semuanya. Tips yang pertama ini adalah rajin menyisihkan penghasilan teman-teman untuk investasi. Nah, aku sarankan nih ketika teman-teman yang kerja ataupun yang bisnis ya, terutama yang kerja nih awal gajian seperti itu harus langsung disisihkan untuk investasi seperti itu. Investasinya apa nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian tips yang kedua, langsung aja teman-teman ya. Misalkan teman-teman yang karyawan nih, itu harus bisa mencari bisnis sampingan. Kalau teman-teman yang sudah memang full bisnis, teman-teman ya harus mencari ide bagaimana mengembangkan bisnisnya teman-teman semuanya.
Sehingga dengan adanya bisnis sampingan atau pengembangan bisnis seperti itu, teman-teman bisa menambah penghasilan teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga adalah hindari sifat hedonisme. Hedonisme itu istilahnya itu suka menghambur-hamburkan uang atau suka berfoya-foya seperti itu. Karena saat ini masih hits banget nih ya kafe-kafe baru, kemudian apa namanya wisata-wisata baru. Jadi banyak sekali orang-orang yang anak muda ya terutama ya yang suka menghambur-hamburkan uang untuk mungkin staycation biar terlihat keren, kemudian sering makan di kafe seperti itu. Sebenarnya sih boleh-boleh saja asal tidak terlalu sering ya. Jadi dibatasi nih setiap bulan sekali atau 2 kali aja seperti itu. Kemudian tips yang terakhir yang paling penting adalah konsisten. Oke teman-teman, konsisten ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya karena tanpa adanya konsisten itu tidak akan bisa teman-teman meraih apa yang teman-teman inginkan. Seperti meraih 100 juta pertama. Misalkan teman-teman rajin menabung tapi cuma selama beberapa bulan, setelah itu nggak konsisten, nggak bisa konsisten, ya udah akhirnya keinginan itu ambiar begitu saja seperti itu. Nah, untuk mencapai 100 juta rupiah pertama, teman-teman harus memiliki target juga nih. Misalkan teman-teman targetkan, kalau tak sarankan sih targetnya nggak usah terlalu panjang, juga jangan terlalu cepat ya, biar teman-teman nggak stres seperti itu ya. Kita ambil contoh saja, teman-teman memiliki target 3 tahun untuk mencapai 100 juta rupiah pertama, di mana saat ini teman-teman sudah bekerja pastinya ya, sudah memiliki penghasilan. Jadi pada tahun pertama teman-teman memiliki target tersebut nih, misalkan sekarang nih teman-teman pada 1 tahun ke depan itu teman-teman harus bisa menyisihkan uang, nggak usah terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit juga ya, karena kalau terlalu sedikit kan lama seperti itu. Kurang lebihnya tak sarankan 1.500.000 rupiah saja itu selama 1 tahun pertama. Jadi selama 1 tahun pertama teman-teman bisa mengumpulkan uang 18 juta rupiah. Nah, teman-teman mengumpulkan uang itu jangan ditaruh di tabungan, karena kalau misalkan kita taruh di tabungan itu rugi ya teman-teman ya. Di situ bunganya sedikit, kemudian ada biaya administrasi, kemudian juga sementara termakan inflasi ya teman-teman ya. Artinya harga-harga semakin naik sementara jumlah tabungan kita masih tetap segitu, bahkan malah minus karena termakan biaya administrasi. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menaruhnya itu di instrumen investasi. Kalau teman-teman yang belum pernah investasi sama sekali, belum pernah mengenal dunia investasi, tak sarankan teman-teman untuk investasinya itu di deposito. Deposito yang bunganya tinggi itu di mana? Deposito yang tinggi itu di koperasi atau di bank-bank kecil. Kalau misalkan depositonya di bank-bank besar, itu bunganya sangat rendah sekali ya. Karena kalau saat ini di bank-bank besar itu bunganya kurang lebih 2% aja teman-teman per tahun. Bayangkan per tahun cuma 2%, kemudian itu juga ada pajak bunganya 20% dari bunga yang diterima, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin yang tinggi, teman-teman harus mencari koperasi-koperasi yang bonafit di kota teman-teman semuanya, yang sekiranya memang benar-benar di situ tuh aman ya. Koperasi yang sudah terdaftar, yang cabangnya banyak, yang nasabahnya banyak, seperti itu insya Allah aman ya. Kalau enggak, teman-teman nabung di bank-bank yang saat ini ada banyak sekali bank digital, itu bunganya juga tinggi ya teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat nih, bunganya ada yang sampai 8% per tahun. Itu kan jauh lebih tinggi ya daripada bunga deposito di bank yang bank-bank besar seperti itu. Nah, teman-teman menyimpan di situ, teman-teman pilihnya yang jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga ya. Pilih saja yang 1 juta rupiah, itu kalau di bank digital itu ada bahkan mulai 200.000 rupiah itu juga ada, dan bunganya bisa sampai 8% per tahun seperti itu. Nah, di situ kalau misalkan menyisihkan langsung ditabung seperti itu. Jadi selama 1 tahun teman-teman bisa memiliki uang 18 juta rupiah. Itu belum termasuk bunga dari simpanan ya teman-teman ya. Ini cuma pokoknya aja. Nah, kemudian 1 tahun kedua teman-teman harus bisa mengumpulkan 2.500.000. Kenapa kok begitu sudah banyak ya? Seperti yang tadi tipsnya ya, teman-teman harus bisa mencari kerja sampingan. Jadi di tahun kedua jumlah tabungan teman-teman harus lebih banyak. Dan bukankah kalau misalkan kita kerja pun setiap tahunnya juga naik ya gaji kita ya? Nah, itu teman-teman harus bisa mencari penghasilan tambahan seperti itu. Di tahun kedua ini 2.500.000 per bulan.
Nah, selama 1 tahun akan menjadi 30 juta rupiah. Jadi lumayan tuh, tahun pertama 18 juta, tahun kedua 30 juta, jadi totalnya 48 juta rupiah. Kurangnya berapa? Kurangnya 52 juta rupiah ya. Nah, kemudian di tahun ketiga, teman-teman nabung itu 4 juta rupiah per bulan. Seperti itu. Kalau lebih banyak lagi ya teman-teman ya, ya seperti tadi, bisnis sampingannya harus lebih banyak lagi. Dan gajinya pasti teman-teman juga lebih banyak lagi kan, seperti itu. Nah, 4 juta rupiah ini kalau misalkan kita kalikan 12, itu totalnya 48 juta rupiah. Jadi yang tadi 1 tahun pertama 18, tahun keduanya 30, tahun ketiganya 48 juta, totalnya 96 juta rupiah. Nah, belum sampai 100 juta dong. Nah, tenang aja teman-teman. Yang tadi teman-teman uang disisihkan untuk investasi itu kan ada bunganya. Nah, bunganya itu sudah lebih dari 4 juta rupiah. Jadi di tahun ketiga teman-teman sudah bisa memiliki 100 juta rupiah pertama untuk teman-teman semuanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mencapai 1 miliar pertama ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya, semoga kita bisa segera dipercepat mencapai 100 juta rupiah pertama, 1 miliar pertama, dan kita bisa menjadi orang sukses yang membanggakan orang tua, membanggakan saudara-saudara kita semuanya. Dan jangan lupa kalau sudah sukses berbagi terhadap sesama ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi tidak ada bermaksud untuk sombong, tapi memang kita harus memiliki cita-cita agar tujuan hidup kita bisa terarah seperti itu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.